Makanya aja ngeyel, Mbak. Apa neng? Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mbak ex Taiwan. Wes. Yang baik menurut saya. Mbaknya ini baik berperasaan. Waduh. Mau mengungkapkan perasaannya. Iya. Iya. Ungkapno Mbak perasaanmu. Piye? Sumpek wis tokno kabeh, Mbak. Tak rungokno, Mbak, tak rungokno. Tokno kabeh. Nyo. Oke. Piye? Aku kudu piye? Ya intinya ya merasa kayak apa sih yang kayak semakin lama tuh kayak semakin kayak dia itu ya semakin kayak ngeremeh no gitu loh, merendahkan gitu kan. Selama ini ya intinya apapun tak terima, pekerjaan apapun butuhnya gimana carane, gimana ngerjanine, harus kapan, bagaimana, semuanya tak oke. Segala sesuatu diatur, jadi oke. Masak bagaimana ya oke. Sebetulnya ndak apa-apa, yang penting selama masih bisa menjalani gitu. Soalnya yo sak capek-capek kerja, istirahat, kelar, ya wis. Besok mulai lagi ya wis ndak capek kan gitu loh. Cuman kok lama-lama kok menyinggung perasaan, ya itu tadi kembali ke perasaan. Tidak apa, bagaimana perasaan Anda? Saya utarakan semuanya. Ya jujur aja kayak gimana sih ya? Ya sebenarnya kalau makan makanan kemarin itu tuh hal biasa lah. Dimanapun kita pasti kerja ngalamin ya. Hari ini masak, sisa kita taruh kulkas, besok dimakan itu ya oke, no problem. Masih nggak apa-apa selama itu masih nggak basi. Pertama, terus masih ya kita tahu itu bersih lah. Siap. Bukan sesuatu yang sudah diacak-acak terus disimpan terus kita makan gitu. Itu ya bukan seperti itu. Nah, tapi ya ini yang apa-apa nerima ya akhirnya bosnya dikirane kita ya wis lah cokotanku paling ya nerima anu. Terus sekali ya dia sih maksudnya mau bohong ya, bilangnya ya ini bersih katanya, karena bekas gigitannya kan dia gunting, kemudian dia bilang ke saya itu bersih, ini bersih gitu. Terus aku ya cuma bilang oh how dah gitu toh. Terus laro, tapi kan saya tahu itu kan udah dimakan anaknya gitu loh, karena kan yang nyiapin apa kan semua kan saya juga gitu kan. Nah terus ya wes, terus ya karena mungkin kalau orang lain tersinggung saat itu juga langsung ditunjukkan, dibuang di depan dia atau bagaimana. Tapi kalau saya itu nggak ingin membuat orang lain tuh kayak tersinggung atau gimana gitu ya, itu mungkin salah lah, kurang tegas dari awal gitu. Jadinya dia sekali tak biarin, tak buang pas orangnya pergi kan gitu toh. 2 kali kok lagi, pokoknya selama 8 bulan di rumah dia itu tak hitung udah 4 kali. Nah yang pernah yang ketiga kali itu jelas-jelas di dalamnya itu ada babinya, ya kan? Itu sanmince yang buat juga aku, otomatis kan aku tahu ya, itu tak taruh apa, telur, terus kayak sing daging pipih kayak ham. Nah terus dia juga gitu digunting, terus dia kasih ke aku, terus aku bilang tapi ini ada babinya. Dia bilang babinya dikeluarin, kelar. Terus tapi yang ngomongnya gitu, nada suaranya itu Madu aku ya, Mbak, madu aku. seperti satu perintah gitu loh. Udah kelar gitu loh. Terus ya udah, ya aku ya bilang oh how wes. Nah wes gitu, terus ya udah dia pergi ya wes tak pulang gitu doang sih. Enggak rek terus gimana enggak tuh. Soalnya kalau di rumah tuh aku berusaha supaya semuanya baik-baik saja. Iya, walaupun hatiku berdedek, walaupun hatiku tersinggung, orangnya datang ya tetap kita tuh kok ya nggak ada apa-apa gitu. Saya nggak marah gitu. Tapi kok kesini kemarin tuh ya mungkin udah terlalu mentok ya. Capek juga karena tiap hari ya gitu. Misal malam kan masaknya banyak gitu. Nah, terus sisa gitu. Terus satu kali pernah saya ngomong kayaknya masak sebegini banyak itu kan selalu nggak habis. Kan ditaruh di kulkas kayak gitu. Terus dia bilang kan bisa buat kamu besok, dia bilang kayak gitu.
Terus ya udah ya wes lah gitu, nggak mau panjang-panjang, intinya ya wes buta yo manut lah ngono lah. Nah ya itu terusan, mungkin karena udah berbulan-bulan kayak gitu terus, saya lama-lama capek juga tiap kali kok makan Bisa. sayur yang di kulkas Siap, gitu. siap, Ya siap. sebenarnya ya enggak apa-apa makan sayur yang di kulkas, tapi kok setiap hari kan terus kelihatan banget tuh gini ya. Misal siang hari saya masak buat dia, kan masih ada daging yang kemarin gitu kan, itu kan semua diangetin, terus saya taruh itu nanti ya kan, tapi siang itu saya juga masak baru buat dia gitu, dia kan nyuruh yang baru juga gitu. Nah yang lama itu ditaruh di mangkok saya, sayurnya, dagingnya, apanya, semua tuh yang lama, yang baru-baru enggak. Begitu juga kalau makan malam. Jadi intinya ya gitu, aku dikasih yang lama gitu. Itu hampir setiap hari lah. Terus itu tuh yang kelihatan banget itu ya itu. Terus yang kedua ya dia ya itu kayak hobi banget gitu ngasih orang sisa-sisa gitu. Nah terus juga pernah itu kan kapan hari itu, sebenarnya itu gara-garanya mungkin kalau dulu-dulu dia ketus dia apa ya wes lah, aku ya sebetulnya aku tak dengerin tak iniin gitu, suruh begini suruh begitu ya udah tak kerjain gitu kan. Nah setelah nggak tahu kenapa kok waktu itu kakaknya datang makan malam, ya itu saya ya nggak tahu kenapa kok yang ngomong ke dia gitu. Saya tuh ngomongnya adikmu itu kok aneh ya, masa sih apa roti sudah digigit anaknya ini kok dikasih ke aku bilang kayak gitu. Masa kata kakaknya gitu. Nah iya aku gituin terus, emang dia sudah begitu sering atau cuma sekali ini aja? Aku bilang udah 4 kali selama aku 8 bulan di sini kan gitu. Terus dia bilang ya kakaknya juga berpendapat kalau misal cake kan ada banyak, dimakan sedikit udah dipotong ya itu bersih. Kakaknya juga berpendapat seperti itu sih, cuman ya kalau bagi kita ya itu bersih kata dia gitu. Tapi kalau bagi saya ya loh kan udah mbok makan, udah mbok ini ya, kalau memang sayang kenapa nggak kalian sisihkan aja untuk kalian gitu loh, maksudnya kalian makan sendiri aja gitu loh, nggak usah rek jelas-jelas ini nanti kamu makan ya kayak gitu. Ya mungkin sebelum-belumnya nggak pernah ngalamin, jadi ngalamin kayak gitu kayak maksudnya apa gitu loh, jadinya ya wes ah. Terus si kakaknya itu oh ya udah kalau gitu nanti aku tak ngomong sama adikku, tak kasih tahu jangan kayak gitulah, karena nggak semua orang bisa, mesti kayak kita pikirannya nggak apa-apa gitu loh. Ya mungkin waktu itu kakaknya ngomong terus dia ya itu sejak saat itu sikapnya mulai ya walaupun tiap hari ketus tapi kan masih kayak normal. Nah ini tuh ya itu tiap hari ada aja yang salah, entah itu kerjaan, entah itu kalau lupa apa gitu kayak gitu tuh langsung dia kayak ya itu ngomel-ngomel gitu. Nah terus besoknya gitu dia langsung ngomong ke aku gini, kamu bukan kamu lah, aku nggak suka ya kalau kamu ngomong-ngomong ke orang lain tentang situasi di rumah ini, kata dia gitu. Tapi ya aku nggak nanya aku ngomong apa ini, enggak lah intinya ya wes, karena memang kemarin kan aku ngadu ke seseorang kan gitu, mungkin ya diomongin bener terus akhirnya ini konsekuensinya dia negur aku kan gitu toh. Ya wes terus aku ya oh how, aku bilang gitu udah. Nah udah wes berlalu, berganti hari lagi, malah kok besoknya dia ulangin lagi, dia kasih mie yang separuh sudah dimakan anaknya, dalamnya ada hotdognya, ya itu katanya hotdognya suruh buang, itu dagingnya mie sapi katanya gitu. Oh berarti ini orang memang hobinya seperti itu dong, sudah ditegur tapi masih diulangin, berarti memang dia punya kebiasaan seperti itu mungkin. Jadi saya lama-lama kok gedek juga gitu, lama-lama kok kayak sudah nggak iso nahan di dalam hati, tapi saya mau
iniin dia secara langsung juga mungkin bisa dibilang nggak berani ya. Terlalu lemah mungkin, terlalu nggak enak, terlalu nggak ingin ribut kayak gitu-gitu. Soalnya emang dia tipe-tipe orang yang kayak nggak mau dibantah, terus intinya segala sesuatu adalah aku yang ngatur, terus kayak entah itu masak, entah itu pekerjaan, entah itu harus bagaimana cara ngerjain, pokoknya intinya harus sesuai dengan yang dia mau. Jadi saya kayak nggak punya pikiran sendiri, kayak seolah-olah saya tuh nggak iso kerja kayak gitulah. Nah itu yang kemarin dulu. Terus ada lagi sebenarnya kalau kayak gitu-gitu ya wes lewat ya lewat, cuman ya tetap harus dikeluarkan. Mau dikeluarkan sampai 1 jam apa 2 jam? Terserah. Loh, kok tanya sama. Kalau sampean tanya setelah ganti saya yang ngomong gitu loh. Kalau Ya itu kan sebenarnya sampean yang saya ngomong. sudah cerita sama Cek Yuli Ya ya. aku ngerti udah. cerita ini sudah sampean ulangi untuk yang kedua kali bersama Oh. saya. Tapi oke. Karena memang sampean butuh meluapkan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya yang ngomong sampean mau nggak ganti dengerinnya? Ya boleh. Ya kan, karena sampean tadi sudah ngomong panjang kan. Kalau aku sampean ngomong tok dan hanya mintanya cuma didengerin, aku sesuai pesanan. Nggih, monggo. Tapi ketika sampean ngajak diskusi ya baru kita ngomong. Sekarang pertanyaannya, yang milih ke Hong Kong siapa? Saya. Yang milih ke Hong Kong sampean ya. Yang terima gajian siapa? Saya juga. Apakah Anda tidak tahu atas konsekuensi di Hong Kong dan gaji yang diterima? Ya tahu. Oke. Anda bisa nggak berdamai dengan diri Anda sendiri? Ya pengennya gitu. Ah, nggak usah pakai tapi. Iya. Jadi kayak gini. Sampean 8 bulan kan? Iya. 8 bulan itu sudah saat atau waktu yang nggak sebentar. Dan sampean sudah sangat memahami. Jadi seperti yang tadi sampean ngomong bahwa temennya kalau kamu bisa melewati 2 tahun, majikan itu ganti akan tergantung dengan sampean. Itu pasti. Hongkong itu begitu karakternya. Makanya sampean pernah dengar cerita nggak kalau yang aku mau ganti majikan lagi, nggak usah sini aja, renew aja, tak tambahi. Hal itu saya itu kalau dengerin bisa dihitung mungkin 1000 manusia yang seperti itu. Artinya memang polanya itu begitu mbak. Cuman karena sampean kan nontonnya konten juga paling baru bulan apa 2 hari itu. Kan Enggak. ibaratnya kayak gitu loh. Dulu sih nontonnya Cek Yuli. Ya, nggak ada, kalau di sana kan banyak kasus. Iya, Nah, banyak kan Karena yang ceritanya kasus kan, Oh, kasus-kasus yang itu bukan yang wow kan. Kalau di kita kan fokus memang bagaimana menjelaskan di mana kondisi dan keadaan human, manusia di Hong Kong itu seperti apa. Nah, wacana-wacana seperti itu, sampean juga tahu. Ketika membandingkan penderitaan sampean dibandingkan orang lain sampean yang lebih menderita, maka itu yang membuat sampean jauh lebih sakit. Itu kan bentuk rasa yang tidak mensyukuri gitu. Iya. Jadi sampean masih begitu, sampean pernah membayangkan yang mereka punya masalah, mereka punya hutang, mereka harus gadein paspor, mereka dikejar rentenir, orang tuanya sakit. Pernah nggak sampean membayangkan tekanan yang sampai seperti itu? Terus terakhir kemarin nggak tahu ceritanya yang di Kuntong itu kok lompat. Nah coba sampean ukur. Coba sampean ukur penderitaan sampean dengan penderitaan mereka, apakah sampai sebegitunya? Enggak ada apa-apa. Makanya sampean harus mengajak ke lingkungan sekitar, melihat keadaan sekitar. Jangan hanya melihat ke dalam aja, tapi coba melihat keluar. Dunia itu enggak emplek apa yang sampean bayangin, Mbak. Nggih. Di luar sana ada yang oye dangdutan, nyanyi, karaoke. Di luar sana ada yang bikin channel YouTube. Di luar sana ada yang pengajian, di luar sana ada yang yasinan. Bayangkan bahwa dunia itu bukan hanya antara sampean dan majikan. Guys, come on. Ya. Ya kan? Saya ngomong agak kenceng soalnya ketika sampean nggak akan dikeluarkan dari alam bawah sadar sampean itu ke tempat yang lain, maka sampean akan berkutat di dalam situ saja. Aku belajar dari jadi psikiater ini, jadi psikolog lah. Iya, benar. Padahal kita ini YouTuber loh, men. Guys. Benar, Mbak? Kan aneh, toh, bener nggak? Nah, orang yang seperti sampean ini itu hampir 90%
Cece, Yani Cece itu mengalami, Mbak. Karena mereka mampu melewati masa itu, ya hari ini kasih tisu Puyan, Mbak nangis Puyan. Pedes bawangnya. Oh, pedes bawangnya. Nyalain blower, suara aku lebih kencang. Tapi juga Nyalain aja, suara aku lebih kencang. Jadi, bawangmu benar-benar Puyan. Maklum Mbak memang, ya masa itu. Tapi ya enggak, kata-kata Mas Ando ya kena juga dalam arti. Ya harus dong. Aku ngomong itu harus kena, kalau bisa malah menusuk hati, Mbak. Ditusuk paling dalam. Boy, iya. Malah bawang-bawang iki sing garai pedes. Gak omonganku tok tambah bawang barang. Berambang, Mbak. Jadi yang saya herankan itu gini loh, Hongkong sampean yang milih, gaji sampean yang nerima. Tapi kenapa giliran nampani kerjone, nampani sifate, nampani karaktere, menungsane sampean gak terima? Gak adil dong, it's not fair dong. Bener gak? Yes. Ya kan? Jadi, nah sekarang untuk mengatasi itu semuanya sampai 8 bulan sudah. Menurut saya itu udah rekod yang istimewa. 2 tahun kurang 1. Cuma tinggal 16 bulan lagi. Nah, 16 bulan itu bukan hal yang lama. So simple. Terus kedua saya bilang lagi, ketika 16 bulan terlewati dengan masa seperti ini, sampai ganti lagi majikan yang baru, masih akan ada 2 kemungkinan. Lebih baik dan lebih hancur. Nggak bisa dipastikan baik terus. Dan yang kedua, ketika sampean pindah, orangnya sudah lain. Adaptasinya baru lagi. Tinggal tatak apa enggak sampean. Jadinya seperti itu. Kalau sudah tahu karakternya, makanya yang tahan-tahan lama itu selalu prinsipnya adalah moto picek kuping budek. Jadi kalau orang Jawa itu ndablek katanya. Hongkong kalau nggak dibegitukan, kita yang hancur remuk, Mbak. Jadi seperti itu. 4730 itu termasuk diomeli, termasuk dimaki-maki, ya kan? Termasuk dikeplai secara mental, dikeplai ambek tangan, ya ayo digas. Gampang itu ngejak kasus enak itu. Jadi itu include gitu loh. Dan itu tidak diceritakan di PT. Ya, diceritakannya di konten saya. Gitu loh. Karena saya bercerita konten itu bukan berdasarkan pikiran saya, tapi dari teman-teman semuanya yang cerita. Sampean sebelum tak jak konten ini tadi kan dengerin anak curhat juga enggak? Kan beda enggak? Enggak jauh beda toh? Kan sama keluhan. Jadi aku ki nyiapno tong sing gede, Mbak. Mbak, gawe wong buang sampah gitu. Iya, sampah curhatane itu. Nah, makanya kadang saya itu heran juga ketika ada orang di luar sana, mereka tidak mau mendengarkan sampean, giliran kita mendengarkan, jere buka aib, jere gosip, how come? Itu kadang-kadang aku nggak nalar logikanya orang-orang. Jere ini kon golek cuan. Lah nek golek cuan sing nang jobo-jobo sing ngelokno pun gawe konten kan ya iso to, Mbak. Nah, malah akeh, malah seneng. Buka ayo curhatan. Jadi semacam itu gitu, Mbak. Makanya dibutuhkan ekstra energi. Nyawane sampean kudu rangkep-rangkep plus double. Kucing. Enggak bisa. Lah, sampean karo bawangnya wis kan. Sampean orangnya sensitif sekali gitu loh. Lah, Mbak iki wis terlalu tahan iki karo barang sing pahit-pahit. Sampai awake iso weger. Bahagia. Jadi Iki susah tak? Wes, saiki sampean mau ngomong lagi apa? Tak dengerin Ya, lagi. saya pinginnya ya sebenarnya gini loh. Iya. Kalau Messi biasa. Wis tahan kabeh nang ngomong iki soalnya. Mangane sampean dhewe sing gak tahan. Aku ya belum pahing, Pak. Iya. ayo Kasih minum. tak minum dulu ya. Ya, minum. Oh, bawa minum, oke. Kamu nih pinter ya ngombe dhewe. Yes. Maksudnya gini. Ben lego atine. Nah, menurut Mas Sandro itu gak apa-apa gitu ya, maksudnya ya mau saya tak ceritake dikasih makanan yang udah digigit gitu wes nggak masalah gitu maksudnya.
menurut saya semuanya itu perspektif ya Mbak. Angka 9 dan 6. Aku melihat angka itu 9, sampean bisa melihat angka itu 6. Kalau kalau saya seumur hidup ya sebenarnya makanan jatuh aja tak ambil. Oke. Ya kan? Itu kan jauh lebih parah dibandingkan cuma digigit terus dipotong sama dia. Cuman kan nanti kalau sampean merasa tidak terima, ngenteni majikan iki rodok lego wektune. Nek wis rodok lego sampean iso ngomong sakno. Kalau sampean tidak terima. Jadi ada timingnya di mana sampean kalau sampean karakternya aku ngelihat tadi kan gak gelem ribut. Dan aku ngomongnya senengannya tukang ribut. Nah, iya, Nah, beda. makanya kalau sampean gak seneng ribut, artinya cari timing yang tepat. Terus ngomong. Iso enggak? Aku gak dikoyokno ngono, iso enggak? Kalau dia masih ulangi misalnya gitu. Apa? Kalau masih diulangin lagi gitu loh. Pasti maksudnya. akan diulangi. Oh, pasti akan diulangi. Saya akan pastikan akan diulangi. Ya iya. Oh. Karena ibaratnya arek iki tak kayak ngene ya gelem, tak kayak ngene tak gelem, tak kayak ngene. Berarti arek iki gelem. Karakter orang Hongkong begitu. Saya tak kasih tahu ya. Saya pernah bekerja dengan orang Hongkong. Kalau saya nggak minta gaji, nggak digaji. Sebulan pun juga nggak digaji. Oh gitu. Itu Hongkong. Dan saya pernah kerja di tempat yang seperti itu. Itu kan nggak bener. Ini kan karakter menungso-menungsone aja nih sih nggak bener. Nah, kita harus membenarkan. Tapi kumpulkan nyali, kumpulkan mental, kumpulkan semuanya, dan dia sudah tahu pekerjaan sampean, baru sampean bisa menghantam balik. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau Terus- pekerjaan sudah 8 bulan itu udah. Terus kan kalau saya itu kan pikirku gini, ya wis apapun sing tak kira ndak begitu cocok, ndak begitu ini, ya wis butahe tak simpen sendiri sampai ya wis butahe nanti tak kasih surat notis gitu aja sih. Saya soalnya ndak pengen ribut gitu kan, intinya kan gitu toh judulnya gitu. Jadi ya wis biarin aja, soalnya kalau dari info yang tak terima yang dari Mbak sebelum saya masuk itu memang dia seperti itu. Jadi bukan karena kita belum menaklukkan dia atau nggak bisa ini dia, itu bukan, tapi memang itu adalah karakter dia gitu loh. Kalau saya ya jangan samakan pengalaman. Mbaknya sampean, majikan sama mbaknya, majikan sama sampean beda. Ya, kalau kita berpatokan dan beracuan di situ, maka kalau mbak itu gagal, apakah sampean harus gagal? Nah, itu persoalannya. Kalau saya jadi manusia nggak mau disamain. Kalau saya kue sing mati apa aku sing mati? Pokoknya ini harus saya selesaikan pada semestinya. Saya pernah juga kerja 3 lantai, anjingnya 3, pasangan suami istri, bikin kue dari jam 10 pagi sampai jam 2 malam. Saya jalani 4 bulan. Karena dia juga bekerja soalnya. Wah, ini tantangan buat saya, challenge. Sing geblak aku apa awakmu? Sing modiar aku apa awakmu? Karena dia bikin kue, sudah selesai alatnya langsung dicuci. Dia bikin lagi, dicuci, dibikin lagi sampai 5 kali, Mbak, satu hari. Ngopen semuanya, dia tinggal pergi duduk naik ke atas, arrange, sudah matang aku celuk-celuk, wis matang medun gini. Sampai jam 2 malam. Bahkan kadang-kadang aku bersihin kora-kora semuanya sampai jam 4. Besok pagi jam 7 jam 8 aku harus ngasih makan anjing, angon ke anjing. Terus jam 10 dia turun, standby lagi kita. Kerjaannya kayak gitu aja. Kalau saya bilang itu workaholic. Dalam hati saya sampai tak gedruk lemah kentel yang mati aku apa kue. Dilalah jam 10 suatu ketika dia jatuh dari tangga. Nah, itu power of your heart and power of your mind. Itu kekuatan pikiran sampean dan hati sampean. Kalau sampean bisa menguatkan, silahkan. Tapi kalau sampean memilih untuk give up atau menyerah, yaitu pilihan. Nggak ada masalah. Karena saya tidak menerima resikonya sampean. Saya nggak ngopeni anak sampean. Nah, cuman saya berpikir bahwa dunia itu bisa seperti yang kita mau. Bisa. Selama kita itu jauh lebih kuat disadari sekitar kita, maka dunia akan pasti mengikuti mau kita.
Lah seberapa kuat hati dan pikiran sampean nek bantah gampang tergores. Nah, ini kan enggak kuat. Mungkin saya lebih ke gampang tergores. Nah, karena gini, loh. Sampean dikasih Gusti Allah kayak gini itu untuk melatih agar sampean menjadi orang yang jauh lebih kuat. Gitu loh. Ya kan, uang kuat itu aslinya bukan dikai duwe akeh, dikai apa akeh, tapi dikai masalah sak budget. Makanya kenapa saya nyari masalah. Masalahnya sapa? Masalahnya teman-teman. Jadi loh, jadi golek masalah-masalah ini gitu. Kalau buat saya ini masalah sepele dan ringan. Iya, sebenarnya ini juga sepele dan ringan. Tapi karena terlalu dibawa ke perasaan, akhirnya ya aku mau nyeri dan nyeri. Hari Minggu kumpul sama YouTuber, dangdutan. Nah, jadinya nyeri. Sebenarnya yo nak wis kadang itu saya juga ada pikiran gini, alah bodo amat, arek mbok kei kasih yang kemarin lah, yang sisa lah, terserah. Aku mau makan, aku Kalau aku makan. Kalau enggak ya enggak. Kalau aku gitu. ya Mbak, dikai barang-barang sisa tanget. Tak tambah kecap, tak tambah opo. Ya goreng, iya tak ya. sego goreng. Kan Seperti sama toh? iya. Kalau dia sampai ngamuk, loh, aku mbok kei sisa ben aku enak sak karepku. Ya ampun iki ngono wis ora tak ono ngono wong majikan. Wong aku tau dilokno. You fucking liar ambek majikanku kan. Dilokno koyo ngono. Oke, tak delek kabeh breng. Aku dene iki gak kerja. Ngalih. Soalnya kowe ngamuk-ngamuk. Tahu tak gituin. Nah, sampean nek koyo ngono kan enggak mungkin juga. Nyoramu. Nah, makanya kan saya bilang ketika sampean memilih untuk tenang, sampean pilih itu. Terus ojo ngersula. Nek sampean milih ngono terus sampean ngersula, ya berarti sampean enggak konsisten dong. Ora ikhlas. Boleh kan saya bilang kayak gitu. Enggak konsisten. Kalau milih lawan ya lawan. Kalau milih ya sudah biar semuanya baik-baik, tenang sendiri dan ojo ngundel. Sampean yakin bahwa hari ini saya bisa melewati ini, besok saya dapat emas, intan, berlian, sawakul. Lah, Amin. itu ditanamkan loh. Dongoku kan mesti apik loh. Nggih. Paham enggak? Dongoku mesti apik, Mbak. Ngono loh. Jadi ambil nafas. Lah ngene to tibake. Kok ngene ta. Ya wis lah. Ya. Kalau perlu sampean mau curhat bikin konten. Mukanya ditutupin kresek. Kasih mulutnya ngonten. Aku kisah wedi majikan. Ya. Kan jadi konten tuh. Cuan, men, guys. How? Bisa dipahami nggak? Jangan dijadikan penderitaan itu sebagai hal yang nggak benar, tapi jadikan penderitaan itu menjadi Kesempatan. sebuah nilai. Gitu loh. Tutupi kresek ketok motone karo lambene terus ngomong. Yo, agak ngene. Delok sing delok kan pasti guyu. Nek sampean iso nggarai guyu wong, mosok Gusti Allah orang ngekeki kekuatan ge sampean. Marane sampean delok dhewe. Kok koyo wong kucluk ya nuruti sandru, ngono kan? Iya. Bisa dipahami enggak? Ya. Sudah terbuka sekarang cara Sudah. berpikirnya ya. Curhat dengan hati dan diri sendiri di dalam merenungi nasib gak jadi apa-apa. Curhat aja di YouTube, selesai. Hari ini curhatnya apa, besok curhatnya apa. Tiap hari sampean keluarin aja. Jadi konten tuh kan. Cuan guys, cuan. Iya. Mana tutupi koyo Zoro no. Matane ditutupi, kok tutupi kresek, ditutupi kain gak iso ambekan tak buka sik rek ya. Wajahku ayo apa enggak? Tanya kayak gitu loh. Diajak komunikasi nanti baca komennya. Mbak sampean stres ya. Mbak sampean kucluk ya. Iya Mbak iki nuruti Sandro Kentir. Ngono lho Mbak. Bisa di set up gitu. Jadi hidupnya jangan kaku-kaku gitu loh, yang agak sedikit luas gitu loh. Enak urip iki wis ta. Masuk gitu enggak? Ngono lho. Tak ajari gendeng sampean, ngadepi wong Hongkong nek sampean waras, remuk, Mbak. Bang ini kan kalau sudah terbawa ke ini malah ras dono tes loh. Lah, Pripun iku? Lawan terus gas. Ya. 2 tahun loh, 2 tahun tok loh dari 16 Asi ya. itu balik ke diri sampean. Itu kekuatan saya, Mbak. Oh iya, oke. Membalikkan cara berpikir manusia itu sekalian saya, Mbak. Oke. Makanya saya pilih konten gitu. Ya. Kipil hal kayak gini tuh kecil. Sampean gorong sing disiram raine karo sayur. Sampean gorong sing disiram banyu tapino.
Sing Nggak baik. sampai segitu. Baik ku nyawat lading. Nyawat apa entong. Wow. Berarti masalah saya itu Nah, kalau sampean membuka cara berpikir sampean, kalau kebuka lo ya, dan kita bisa masuk, oh, sebab kayak gitu. Tapi nek sampean tutup, alah lambe mundur, orang rasa. Nah, itu cara berpikir tadi yang pagi tertutup. begitu. Nah, Sekarang udah enggak. cara berpikir itu kalau ketutup itu menyulitkan diri sendiri karena sih dipikir iku. Iya, muter di situ aja. Kalau Gusti Allah ngekei sembarang kaler sampean ketemu cowok ganteng, "Hei, sweet cowok ganteng." Lalu lek cisin nanti kono ngono. Iya, aku jeneng cisin terus kate lapo lah kan. Wis senang-senang. Oke. Gitu loh. Samsipo delok tas-tas $20. Sing keren meneh delok manuk-manukan nang Yamate nang Jordan lho. Keren mana nak ndelok manuk tenanan. Lah, kan. Bisa ngelawak. Virus kan? Jajari gendeng ya Tante. Virus kan? Ini kalau ngomongnya sama orang yang menyimpang ataupun garangan, entek sampean, Mbak. Saya ini sampean ngomongnya karo mantan boyo. Mantan boyo. Terus ada satu pertanyaan. Boleh. Kan saya juga nggak tahu ya, maksudnya tradisinya orang sini gitu karena saya baru masuk ya. Siap. Apakah benar misalnya gini, kita itu misal ngomong gitu untuk majikan itu memang harus diawali dengan manggil dulu tai singsang gitu baru kemudian ngomong keperluan. Maksudnya? Atau sebenarnya ya nggak ada apa-apa ya, mesti kan ya langsung to the point nanya gitu apakah benar itu nggak sopan atau gimana gitu. Soalnya kemarin itu saya pernah ditegur untuk hal itu gitu loh. Contoh, dia kan kasih sup buat anaknya di mangkok kan, terus saya keluar dari dapur, saya deketin, terus saya nanya, mangkoknya udah selesai apa belum gitu. Terus dia bilang udah, langsung dikasih kan, udah. Kemudian dia nyusul ke dapur, nyonyanya nyusul ke dapur, langsung dia bilang, aneh ya, kamu itu sekarang makin lama kelihatan makin nggak sopan. Lain kali kalau mau ngomong sama saya, panggil dulu nyonya atau tuan, baru kamu ngomong keperluan kamu apa. Jangan langsung ngomong langsung kamu itunya apa. Nah, apakah benar kayak gitu? Kalau emang benar, ya mungkin lain kali saya akan lebih hati-hati kayak gitulah. Maksudnya panggil dia dulu, teteh, baru kemudian ngomong apa perlunya kayak gitu loh. Atau ya memang mungkin keluarga yang sekarang saya ikuti adalah bukan keluarga yang nganggap saya itu keluarga atau bagian dari mereka, karena memang semuanya itu adalah kita dibeda-bedakan. Bahkan saya punya kursi duduk sendiri, singgahsana saya itu beda sendiri, nggak pernah duduk di tempat mereka atau apa. Tempat saya ya di dapur belakang pintu wes gitu toh. Oke. Jadi Apakah emang benar seperti itu? saya nggak akan menjawab benar dan salah. Menurut sampean, logika sampean sebagai manusia, lebih enak mana? Kalau sampean diperlakukan, sampean wis maem durung. Sampean belum tak pengen omaan. Karo Mbak, sampean wis mangan durung? Arep manganku. Rasakan sendiri seperti itu. Jadi kita nggak mau ngomong baik dan benar atau konteks logikanya aja. Misalnya terus tak bukain. Perasaan sampean kan? Kayak gitu tuh. Itu sampean rasakan, biar saya itu nggak selalu ngomong benar atau salah. Biar benar dan salah itu sewajarnya menurut sampean itu bagaimana. Itu bukan Hongkong loh ya, dalam kehidupan. Oke. Aku soalnya nek wong kene mlebu. Oke. Lantai 3. Jadi ngerti lah. Dah. bisa ya? Lantai 3. Dia. Ya, jadi kayak gitu, Mbak. Jadi segala sesuatu jangan dipandang benar, baik dan enggak. Menurut sampean, kalau itu menurut sampean baik, ya silahkan lanjutkan. Tapi kalau menurut sampean itu sudah terserah dan sampean mau egois, itu monggo, karena resikonya semuanya ke dalam diri sampean, tidak ada di diri kita.
Jadi kita menggambarkan sesuatu gimana bahwa sebenarnya kehidupan itu sangat sederhana. Cuman diri kita sendiri yang membuat jadi lebih rumit. Bahkan hal seperti itu aja sampean tanyakan. Karena ya itu tadi. Karena ini otaknya sampean hanya mikir gak suka dan kebencian. Makanya sampean keluar kayak gini, nyalon kayak mijet kayak delok arek riak gitu loh. Aduh. Karena ini nggak di sweet gitu loh Mbak, nggak di sweet. Ininya nggak di sweet, nggak dirubah gitu loh. Kalau ininya sampean nggak dirubah dan fokusnya masih ke situ, sampean nggak Nggak kelar-kelar. move on. Ya Allah. Guys, sampean bayangkan ada Fast Furious 10 di bioskop. Nah, ada yasinan, ada zikiran. Itu semua alternatif ada, Mbak. Tinggal sampean milih nanti. Sampean karaokean. Ya kan? Sampean apa jenenge ngonten. Itu pilihan. Saatnya sampean merubah cara berpikir. Makanya sampean kalau delok nang Hongkong, nang majikan kaosan, katoan sak biasa. Tapi begitu metu susune BH-ne megol. Wow. Tahu plastik. Hah? Tahu plastik. Kenapa? Tahu plastik. Wah, aku gak ngemasno, Mbak. Dibukano tahu, Mbak. Jadi kayak gitu loh, Mbak. Nah, Ya. dan orang-orang yang kayak sampean ini adalah orang-orang yang rentan dijadikan bahan untuk ditipu, ya kan, untuk diporoti, ya kan. Begitu ada orang masuk, makanya aku kalau masuk sama orang-orang yang lagi down, volumeku tambah tak gede. Karena takutnya kalau ngomongku, Mbak, baik-baik, wah, jatuh cinta kan bahaya. Ngomong ganteng ya. Langsung terkesan ngono ya. Loh, tekniknya ngalor ngidul ngetan ngono wis ero. Jadi Ya Cek Yuli yang hebat bisa menundukkan Mas Sandro. Loh, Saya nggak berani. Iya sih. Jadi seperti itu ya Mbak. Jadi mulai dari sekarang semuanya by sweet on dan sweet off. Mana yang harus sampean sweet on dan mana yang harus sweet off. Ya. Karena kalau kehidupan sampean nggak ada di situ, makanya dalam hidup saya selalu berorientasi. Setelah ini saya lewati, saya nextnya apa? Jadi yang saya pikirkan adalah cita-cita. Kayak teman-teman, makanya akhirnya teman-teman puluhan tahun di Hongkong. Pingin rumah, habis rumah pingin mobil, habis itu pesawat jet, habis itu mlebu swarga, Ya. habis itu bojo loro, bojo Nggih. telu. Oke. Ah itu yang sampean harus, dan sampean mulai melek, sampean mulai kebuka bahwa dunia tidak hanya ini. Ada dunia-dunia lain yang saya bisa lakukan. Ada hal-hal yang lain yang bisa saya perbuat selain hanya merenungi dan meratapi nasib. Ya, kayak cek gue menep dibentuk-bentuk nondasi nang tembok Mbak. Bentangi gitu loh. Dah. Ya, Ya. mau break, mau lanjut, itu tergantung sama sampean. Lanjut. Jadi intinya hari ini bahwa sampean sudah berpikir bahwa dunia ini nggak hanya seperti apa ya. Nanti kalau finish nyari Mas Sandro ya. Pokoknya anytime, di saat hatimu terluka, di saat hatimu down, Bojoku lho sing ngomong. nyari saya. Kayak mah ngomong nyari saya. Enggak, maksudnya kan gini. Rumah ini kalau sudah bisa saya lalui kan ya kita udah tahu negatif dan positifnya gitu. Siap. Otomatis kan dipertimbangkan apakah akan memperpanjang atau stop di situ. Nah, kalau seandainya sudah selesai 2 tahun terus saya berkeputusan stop di situ, saya nyari Mas Sandro gitu loh. Kecil, Oh. gampang. Nah, makanya. Malah sampean besok juga no gaji. Amin. Dongoku lho Moga-moga ya Allah. Oke? Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Sekali lagi curhatlah silahkan. Terima kasih banyak buat Montrote. Mas Sandro, Semuanya tak dengerin. Cek Yuli. Nah, itu hari Ya. biasa. Nah, hari Minggu terlalu rame ruwet. Setidaknya sekarang udah. Oke ya. Keep stay Inilah. tune my YouTube channel. See you next video. Bye bye. Bye-bye. Sampai matiin, Mbak.